Raden Inten II lahir di Desa Kuripan pada tahun 1834 dan merupakan putra dari Raden Imba II dan Ratu Mas. Namun Raden Inten II lahir dan tumbuh besar tanpa mengenal sosok sang ayah, karena pada tahun kelahirannya itu, sang ayah ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Pulau Timor. Ayah Raden Inten II ditangkap Belanda karena memimpin perlawanan bersenjata untuk menolak kehadiran Belanda di bumi Lampung, sehingga dapat dipahami bahwa Raden Inten II mewarisi darah perjuangan dari sang ayah. Pada saat Raden Imba II ditangkap dan dibuang, sang istri yang bernama Ratu Mas dalam keadaan mengandung Raden Inten II. Setelah Raden Imba II sebagai ratu tidak ada, maka pemerintahan Keratuan Lampung dijalankan oleh Dewan Perwalian, di bawah kontrol Belanda. Beberapa waktu kemudian Ratu Mas melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan lincah di lingkungan istana dan berstatus sebagai pewaris tahta membuat Raden Inten II tumbuh menjadi sosok yang cerdas. Pada usia 16 tahun, Raden Inten II pun dinobatkan sebagai ratu dengan gelar Raden Inten II gelar Kusuma Ratu. Sejak saat itu, Raden Inten II sudah memberikan sinyal untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Di sisi lain, Belanda juga merasa terancam dengan Raden Inten II, sehingga Belanda lantas melakukan politik adu domba di kalangan masyarakat Lampung. Namun kondisi itu tidak membuat Raden Inten II mengurungkan niatnya dengan tetap menyiapkan pasukan yang dikonsentrasikan di beberapa benteng. Merasa perang tidak bisa dihindarkan, Belanda pun mendatangkan pasukan dari Batavia yang dipimpin oleh Kolonel Wilson pada tanggal 10 Agustus tahun 1856. Pasukan ini dan tiba di dermaga Cantik keesokan harinya. Pasukan Wilson bergabung dengan pasukan Pangeran Sempurna Jaya Putih yang merupakan bangsawan Lampung yang membelot dari Raden Inten II dan memilih bergabung dengan Belanda. Kedatangan pasukan Belanda ini segera diketahui oleh pasukan Raden Inten II dan Belanda memberikan ultimatum kepada Raden Inten II untuk menyerahkan diri dalam waktu kurang dari 5 hari. Ultimatum itu tidak digubris oleh Raden Inten II, sehingga Belanda pun mulai melancarkan serangan ke benteng-benteng pasukan Raden Inten II. Namun, Raden Inten II selalu berhasil menghindari serangan terbuka Belanda dan benteng yang diserang pun selalu dalam keadaan kosong. Dalam perlawanan ini, Raden Inten II memilih untuk melakukan perang gerilya, karena jumlah pasukan Belanda jauh lebih besar. Hingga bulan Oktober tahun 1856, Belanda belum berhasil menangkap Raden Inten II. Selanjutnya Belanda dengan menggunakan cara licik yaitu menghasut salah seorang prajurit dari Raden Inten II dan mendapat informasi bahwa Raden Inten II berada di bagian utara Lampung, dan sedang menyeberangi Wai Seputih. Maka Belanda mengirim pasukan untuk memotong jalan Raden Inten II dan pasukannya. Hingga akhirnya Belanda dapat menemukan tempat persembunyian Raden Inten II yang saat itu sedang menyantap makanan saat Belanda menyergap. Raden Inten II yang tidak siap berusaha melawan satu persatu pasukan Belanda. Namun banyaknya jumlah pasukan yang harus dilawan Raden Inten II membuat pertahanan Raden Inten II melemah, sehingga Raden Inten II dikeroyok dan gugur dengan tubuh luka dan berlumuran darah. Raden Inten II gugur pada usia 22 tahun dan dimakamkan di Desa Gedung Harta. Daerah ini dikenal dengan nama Benteng Cempaka, berjarak 18 km dari kota Kalianda. Raden Inten II ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 23 Oktober 1986. Setelah membaca riwayat pahlawan nasional Indonesia Raden Inten II yang begitu gagah berani, pantang menyerah dan terus melakukan perlawanan untuk mengusir kolonial Belanda dari bumi Lampung, maka kita sebagai anak bangsa yang hidup di era kemerdekaan merasa sangat bangga, hormat dan kagum serta berterima kasih kepada pahlawan nasional Indonesia, Raden Inten II.